Judul renungan kita pada hari Sabat yang indah ini adalah Naomi, Rut, dan Orpa, bagian pertama. Buku Rut terdiri dari 4 pasal, karenanya kita akan mempelajari 4 bagian. Bagian pertama ini kita fokus di pasal pertama. Rut 1 ayat 1-3 berkata, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Elimelek sekeluarga ini berasal dari Betlehem Efrata, dari tanah Yehuda. Demikian juga dengan Daud. 1 Samuel 17 ayat 12 berkata, Daud adalah anak seorang Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Dan dari Betlehem Efrata ini akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yaitu Yesus Kristus. Sebab memang Yesus dinubuatkan adalah keturunan Daud. Nah, kembali kepada Moab. Elimelek sudah meninggal dan kemudian anak-anaknya menikahi wanita Moab. Rut 1 ayat 4 berkata, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nah, siapakah orang Moab ini? Kejadian 19 ayat 36-38. Dikatakan di sana, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Orang Moab itu adalah keturunan Lot dari anak perempuannya yang pertama atau yang tua. Sementara orang Israel adalah keturunan Adam. Dan Abraham serta Lot memiliki hubungan saudara. Kejadian 11 ayat 27 berkata, inilah Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Jadi, Lot adalah keponakannya Abraham. Lot itu keponakan kandung dari Abraham. Oleh karena itu, orang Israel sebenarnya punya hubungan keluarga dengan orang Moab. Tapi demikianlah manusia. Dahulu Abraham rela berperang demi membela dan selamatkan Lot. Bahkan Allah mengutus anaknya beserta 2 malaikat untuk selamatkan Lot. Tetapi setelah Abraham dan Lot meninggal, keturunannya berubah. Mereka tidak lagi saling mengasihi. Selain mereka tidak akur, mereka pun berbeda iman. Bangsa Moab lebih kepada penyembahan berhala. Bahkan Raja Moab pernah menyewa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, sebab mereka takut kepada Israel. Tetapi Israel pernah takluk kepada Moab juga, yang di zaman Raja Eglon, saat itu Israel tidak ada raja, tapi hanya hakim-hakim. Hakim-hakim 3 ayat 14 berkata, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Jadi meskipun sebelumnya Moab takut sama Israel, tapi Israel pernah takluk kepada Moab. Namun pada saat mereka takluk ini, mereka berseru kepada Allah, minta tolong. Dan Allah Bapa bangkitkan seorang penyelamat bernama Ehud, seorang dari suku Benyamin. Ehud dan bangsa Israel berperang melawan Moab dan mereka menewaskan 10.000 orang Moab. Dan dengan dikalahkannya Moab, maka amanlah negeri Israel.
Intinya saudaraku dalam Tuhan, hubungan Israel dan Moab tidak sebaik hubungan orang tua mereka. Inilah kita manusia. Karenanya kita perlu hormat kepada orang tua kita, takut akan Tuhan, dan ajar keturunan kita di dalam Tuhan. Sebab sekarang mungkin kita akur sebagai orang tua, tetapi anak-anak kita atau keturunan kita selanjutnya belum tentu. Bahkan Tuhan berkata yang berikut ini tentang Moab dalam Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Artinya, keturunan Lot tidak boleh bergabung kepada keturunan Abraham. Padahal mereka bersaudara. Sebab Amon dan Moab adalah anak-anak Lot. Jadi semua keturunan Lot semua keturunan Amon dengan Moab tidak boleh bergabung dengan orang Israel. Kenapa Tuhan larang? Karena orang Amon dan orang Moab tidak tolong bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Waktu itu Israel mau numpang lewat dari negeri Moab serta beli makanan. Mereka mau bayar ini, tapi orang Moab tidak izinkan lewat. Ya. Mereka mau numpang lewat, pamit kepada orang Moab, bahkan mau bayar keperluan di sana, tapi orang Moab tidak mau. Tidak mau bantu mereka. Padahal mereka kerabat. Dan orang Moab, sebagaimana tadi disampaikan, pernah menyewa Bileam untuk mengutuki Israel. Jadi oleh karena pengalaman ini, Tuhan tidak izinkan ada orang Moab bergabung dengan bangsa Israel, yaitu umat-umat Tuhan. Tapi Mahlon dan Kihlion malah menikahi wanita Moab. Yang menarik tentang Moab adalah firman Tuhan berkata dalam Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Jadi, di Israel terjadi kelaparan, tapi di Moab tidak. Hal ini bukan karena Allah mengasihi Moab lebih dari Israel, tapi karena Moab punya waktunya sendiri. Moab punya bagiannya sendiri. Sebab jika kita baca Yeremia 48 ayat 16, dikatakan di sana, bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya sangat segera sampai. Jadi jangan tergiur dengan kemakmuran dunia, sebab semua itu akan berakhir. Namun saat itu, saat Elimelek hidup, Moab masih makmur. Karenanya Elimelek membawa keluarganya ke Moab agar jangan menderita karena kelaparan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah tindakan Elimelek ini tindakan yang benar? Mungkin ada yang bilang itu tindakan yang benar, karena di sana terjadi kelaparan. Sebab kita bisa membandingkan kondisi leluhur mereka. Abraham dan Ishak pada waktu mereka tinggal di Kanaan, mereka pergi ke Mesir pada waktu Kanaan mengalami kelaparan. Jadi bisa saja kita bilang bahwa Elimelek punya tindakan adalah tindakan yang benar. Toh yang sebelumnya juga demikian, ada kelaparan mereka pergi ke negeri orang lain untuk mencari keselamatan. Tetapi ada bedanya. Abraham dan Ishak pada waktu mereka menderita kelaparan di Kanaan, mereka pergi ke Mesir sebab tanah Kanaan bukan tanah mereka. Mereka masih menumpang di Kanaan saat itu. Tuhan belum berikan tanah itu sebagai tanah perjanjian. Tetapi Elimelek sudah tinggal di negeri perjanjian. Sebab zaman hakim-hakim adalah zaman sesudah Yosua dan pasukan Israel memenangkan negeri perjanjian. Ya. Jadi mereka istilahnya meninggalkan rumah sendiri, cari keselamatan di rumah orang lain. Karenanya kita perlu kaji akan hal ini supaya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dalam Alkitab, Tuhan menetapkan yang berikut ini dalam Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi Elimelek sebenarnya tidak perlu khawatir. Dia tinggal di Israel yang meskipun menderita kelaparan,
Tetapi Tuhan telah menetapkan agar sesama mereka harus saling tolong-menolong, khususnya mereka yang jatuh miskin. Tapi Elimelek tidak berbuat demikian. Dia tidak mau tinggal. Dia tidak ingat atau tidak peduli dengan pekabaran firman Tuhan ini, janji ini. Ya. Dia tinggalkan negeri perjanjian dan pergi ke negeri kafir. Apa hasilnya? Rut 1 ayat 21 berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Mereka berangkat dengan persiapan baik untuk tinggal di negeri orang. Mereka berangkat dengan membawa harta, tangan mereka penuh. Tetapi akhirnya Naomi pulang dengan tangan kosong. Perhatikan, Naomi berkata, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Bahkan pada bagian akhir dia tambahkan, Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kudus telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi sadar bahwa kepindahan mereka ke Moab bukanlah restu Tuhan. Mereka tinggalkan negeri perjanjian bukanlah atas perintah Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, pengalaman Elimelek adalah pengalaman kita. Hikmat dan pertimbangan kita yang utama dibandingkan berdiam dan tunggu Tuhan. Elimelek tidak merasa cukup. Padahal janji Tuhan dalam Imamat 25 ayat 35 katakan, orang yang mampu harus menyokong mereka yang miskin, ya, bahkan orang asing dan juga pendatang supaya bisa hidup di antara mereka. Dia tidak merasa cukup dengan bantuan itu. Tentunya kalaupun ada sebatas kemampuan orang lain, ya, tidak bisa maksimal. Jadi dia ingin untuk mendapatkan lebih. Dia pilih untuk pergi dan tinggal di negeri orang lain. Kemudian Elimelek tidak berpengharapan, tidak sabar dia. Ya. Sebab kelaparan akan berakhir dan kemakmuran datang kembali. Tetapi ia tidak punya pengharapan akan itu dan karenanya tidak sabar lalu mencari yang lebih baik menurut dirinya sendiri. Elimelek tidak menghormati Tuhan. Dalam hal ini Allah Bapa. Kenapa? Karena dia tinggal di negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang memang saat itu sedang dilanda kelaparan. Tetapi itu adalah negeri yang Tuhan sediakan. Nah, dengan meninggalkan negeri yang Tuhan sediakan, Elimelek tidak menghormati Tuhan. Elimelek tidak percaya kepada pimpinan Tuhan bahwa bencana kelaparan pasti akan berlalu dan benar akhirnya berlalu. Dan Elimelek kehidupannya tidak menguatkan. Tindakan Elimelek tidak menguatkan umat-umat Tuhan dan saudara-saudaranya. Dia memberikan teladan yang tidak baik kepada sesamanya. Dia tinggalkan negeri yang Tuhan sediakan, dia pergi ke negeri kafir, dan kalau kita bayangkan semua orang ikut dia, tinggalkan Israel pergi ke negeri kafir gara-gara kelaparan, bagaimana dengan negeri perjanjian Tuhan? Akan mulai kosong, dan akhirnya penduduk yang masih sisa, ingat penduduk negeri Kanaan tidak semuanya dibasmi oleh orang Israel, masih ada yang sisa. Sisa-sisa itu akan merebut kembali tanah itu. Jadi, oleh tindakan Elimelek, Tuhan sebenarnya dipermalukan. Saya sudah berikan tempat, kamu tinggalkan. Gara-gara kelaparan, kamu cari dari kesempatan atau keselamatan dari tempat lain. Kamu tidak sabar untuk menantikan. Semua hal ini menyatakan bahwa Elimelek dan keluarganya bukanlah keluarga yang setia kepada Tuhan. Mereka andalkan hikmat dan perbuatannya sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Mereka kurang iman. Karenanya teladan mereka tidak menguatkan. Demikian juga dengan rumah tangganya sendiri. Kedua anaknya menikahi wanita-wanita asing, wanita-wanita Moab. Artinya, amaran firman Tuhan tidak mereka indahkan. Firman Tuhan katakan, satu orang Amon, satu orang Moab tidak bisa masuk ke jemaah Israel. Tapi mereka malah nikahi, bawa masuk ya ke jemaah Israel. Mereka bikin yang mereka mau. Perhatikan apa yang Alkitab Targum nyatakan tentang Mahlon dan Kilion dalam Rut 1 ayat 4. Sebagai informasi,
Alkitab Targum ini adalah Alkitab bahasa Ibrani yang pada waktu dijelaskan kepada orang di zaman itu dijelaskan dalam bahasa Aram. Sebab pada saat itu bahasa yang lazim adalah bahasa Aram dan penjelasan dalam bahasa Aram ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itulah yang disebut dengan Targum. Kita baca Targum Rut 1 ayat 4. Dikatakan di sana, they transgressed the decree of the memra of the Lord, and they took for themselves foreign wives from the house of Moab. The name of one was Orpah, and the name of the second was Ruth, the daughter of Eglon, the king of Moab. And they dwelt there for a time of about 10 years. Singkatnya, terjemahannya yang utama yang kita perlu lihat adalah dikatakan mereka melanggar ketetapan firman Tuhan, memra itu artinya firman, dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri-istri asing dari rumah Moab. Dan kalau kita lihat penjelasan dari Targum, rupanya perempuan-perempuan ini adalah anak daripada Eglon. Eglon Raja Moab yang menaklukkan Israel. Ya. Dan mereka tinggal sana 10 tahun kurang lebih. Nah, dalam terjemahan ini dikatakan mereka melanggar ketetapan memra atau firman Tuhan. Sebab memang Tuhan sudah melarang untuk menikahi wanita-wanita asing, apalagi dari Moab, sebab orang Moab tidak dapat bergabung dengan jemaat Israel. Inilah akibat keputusan Elimelek yang tidak menghormati Tuhan dan tidak berpengharapan. Jika Elimelek sabar, kelaparan pasti berlalu dan anak-anaknya dapat menikah dengan wanita Israel. Dengan membawa anak-anaknya ke negeri kafir, Elimelek menuntun anak-anaknya kepada pergaulan dengan kekafiran. Dan dalam ayat 5, buku Targum menyatakan, and because they had transgressed the decree of the memra of the Lord and had married into foreign nations, their days were cut short. Dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia, dan karena mereka telah melanggar ketetapan memra atau firman Tuhan dan menikah dengan bangsa asing, hari-hari mereka dipersingkat. Mahlon dan Kilion meninggal. Ini nasihat yang baik bagi kita. Kenapa? Karena masa depan bukan milik kita. Elimelek menjual hartanya dan tinggalkan negeri perjanjian, negeri yang Tuhan sediakan bagi mereka hanya karena ada kelaparan. Mereka takut hidup mereka berakhir, mereka pergi tanpa bertanya kepada Tuhan ke negeri kafir yang makmur, tapi malah alami kematian berturut-turut. Elimelek mati, kemudian 2 anaknya mati. Saudaraku dalam Tuhan, kemanapun kita pergi, maut ikut. Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah pengalaman Elimelek. Elimelek berusaha mendahului maut. Dia pikir dengan dia pergi ke negeri Moab yang tidak ada kelaparan, dia dapat selamat daripada tinggal kelaparan dan mati. Tapi dia gagal. Sebab kita tidak bisa mendahului maut. Maut selalu ikut bersama kita dimanapun berada. Kadang-kadang kita merasa, aduh jangan tinggal di sini, bahaya. Jangan tinggal di sana, bahaya. Bahaya di mana-mana, maut di mana-mana. Kita tidak bisa hindari. Tugas kita bukan untuk coba mendahului maut, tapi turutlah firman Tuhan. Karenanya bagian kita adalah menurut. Menurut adalah bagian kita. Firman Tuhan telah menyatakan pedoman dan pertolongan dalam kesusahan, tapi tidak diturut. Hanya karena ingin mendapatkan kemakmuran atau kelimpahan. Mau cari untung tapi buntung. Itulah Elimelek dan keluarganya. Padahal firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi Elimelek dan keluarganya tidak percaya akan janji Tuhan ini. Mereka tidak sabar menantikan masa depan tersebut dan pergi ke negeri kafir mencari keselamatan. Tapi bukan keselamatan yang mereka dapat, malah kematian. Dan benar, masa depan itu ada, dan harapan itu tidak hilang. Ayat 6 berkata, Rut 1 ayat 6,
Dan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekarang di Israel ada makanan. Kelaparan sudah berlalu. Apa yang Naomi lakukan? Dia berkemas mau kembali ke Israel. Nah, pada waktu terjadi kelaparan, dia pergi tinggalkan Israel. Dan sekarang Israel sudah pulih, dia mau kembali ke negeri perjanjian. Perhatikan dikatakan, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dalam versi King James dikatakan visited. The Lord had visited his people. Visited artinya melawat. Allah Bapa melawat umatnya. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Lukas 1 ayat 68 dan 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ini adalah nubuatan Imam Zakaria tentang Kristus anak Allah. Dan kemudian Zakaria berkata kepada anaknya Yohanes, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 76. Jadi, Allah Bapa melawat umatnya oleh kehadiran anaknya, yang dalam perjanjian lama disebut malaikat Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita baca Rut 1 ayat 6 dalam Alkitab Targum dikatakan, Rut 1 ayat 6, langsung bahasa Indonesia yang saya baca, dia bangkit, yaitu dia ini Naomi, dia dan menantu perempuannya, dan kembali dari negeri Moab, karena diumumkan di negeri Moab dari mulut malaikat bahwa Tuhan telah mengingat umatnya, Bani Israel, untuk memberi mereka roti karena jasa Ibsan, sang hakim, dan doanya yang dia panjatkan di hadapan Tuhan. Dia adalah Boas yang saleh. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ada malaikat yang datang untuk menyampaikan kabar baik, bahwa negeri perjanjian sudah dipulihkan. Ibsan adalah hakim sesudah Yefta. Kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 12. Ibsan ini berasal dari Bethlehem. Dan menurut Targum, dia adalah Boas yang saleh. Kembalinya Naomi ke Israel menyatakan bahwa kemakmuran Moab tidak dapat memutuskan ikatan batinnya dengan Israel. Naomi masih menyimpan kasihnya kepada negeri yang Tuhan sediakan. Nah, yang menarik adalah kedua menantunya ikut kembali ke Israel. Rut 1 ayat 7 sampai 10 berkata, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Sebagai pendatang, Naomi berhasil memenangkan hati menantunya. Sampai-sampai mereka mau ikut Naomi kembali ke Israel. Dan waktu Naomi suruh pulang ke Moab, mereka tidak mau. Mereka menangis, tidak mau berpisah dengan Naomi. Ini sungguh suatu teladan bagi ibu-ibu mertua. Ini bukti bahwa mereka tinggal bersama dalam keharmonisan. Umumnya, menantu dan mertua tidak akur. Betul? Betul ya? Tetapi tidak dengan Naomi. Menantunya mengasihi dia. Bagaimana dengan para ibu mertua? Adakah pengaruh yang ibu mertua berikan kepada para menantu-menantu itu sehingga mereka mengasihi para ibu mertua? Apakah hanya ibu mertua yang mengasihi menantu-menantunya? Oh tidak. Ayat 8 katakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Artinya,
Rut dan Orpa bukan hanya dikasihi oleh Naomi, tetapi mereka juga menunjukkan kasih mereka kepada Naomi dan keluarganya. Kasih di antara Naomi dengan para menantunya ini adalah kasih dua arah, kasih timbal balik. Bagaimana para menantu? Adakah kita mengasihi mertua-mertua kita? Perhatikan juga dalam upaya melepaskan kedua menantunya. Naomi mendoakan berkat bagi mereka, dan dalam perkataan berkatnya, 2 kali Naomi menyebutkan nama Allah, yaitu Jehovah. Satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karenanya dalam situasi yang seperti itu pun Naomi masih sempatkan untuk bersaksi tentang Allah yang benar dan mengarahkan pandangan para menantunya kepada Allah Bapa. Padahal Naomi dan menantunya berbeda keyakinan. Kita lanjutkan ayat 11 sampai 15. Rut 1 ayat 11 sampai 15 berkata, "Tetapi Naomi berkata, 'Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku.' Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, 'Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya.'" Berarti allahnya orang Moab banyak ya. "Pulanglah mengikuti iparmu itu." Di sini terlihat bagaimana perbedaan keyakinan. Naomi tahu bahwa agama yang Moab dengan agama Israel berbeda. Pulanglah kamu ke agamamu itu. Jadi meskipun Naomi dengan penantunya masih berbeda keyakinan, tapi mereka saling mengasihi. Ya. Sampai-sampai sulit berpisah. Tapi akhirnya Orpa pulang, tapi Rut berpaut pada Naomi. Perhatikan kata berpaut ini sama dengan yang dalam Ulangan 4 ayat 4 dan Ulangan 10 ayat 20. Di sana dikatakan, "Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini." Kemudian Ulangan 10 ayat 20, "Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Berpaut ini artinya menggantungkan diri dan memegang erat-erat. Inilah yang Rut lakukan terhadap Naomi. Dia tidak sekedar tidak mau pulang, tapi pegang erat Naomi dan tidak mau berpisah. Biasanya ini ya, menantu itu mau cepat-cepat berpisah dengan mertua. Kalau mertua datang, disambut memang, tapi kalau boleh cepat-cepat pulang. Demikian juga dengan mertua, kalau dikunjungi sama menantu, senang awal-awal, tapi lama-lama kalau boleh cepat-cepat pulang. Ya. Ada yang tersenyum, ada yang tidak. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak. Bagus kalau begitu ya. Mudah-mudahan semua berbeda, mirip dengan mereka ini. Naomi suruh Rut pulang bersama Orpa kepada Allah mereka, tapi mereka berbeda keputusan. Orpa pulang, Rut tidak mau. Rut berpaut pada Naomi. Dia tidak mau berpisah. Peran Naomi sebagai ibu mertua harus dicontoh oleh semua ibu yang mengaku mertua. Peranan Naomi ini harus dicontoh oleh para mertua, khususnya ibu mertua. Ya. Apalagi ibu mertua yang mengaku menyembah Allah yang benar. Meski menantu-menantunya beda keyakinan, tapi masih bisa saling mengasihi. Naomi saksikan tentang satu-satunya Allah yang benar kepada para menantunya. Naomi bahkan berkata, "Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Ya, lihat ayat 13. Naomi sadar akan apa yang terjadi dalam hidupnya
dan kehidupan keluarganya, agar jangan derita yang sama dialami oleh kedua menantunya. Tapi Rut tetap tidak mau pulang. Hanya Orpa yang pulang. Rut 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Program penginjilan Naomi berhasil. Mungkin ada yang bilang, oh belum berhasil. Sebab sebenarnya orang juga berpikir, kenapa Naomi suruh-suruh pulang? Kenapa Naomi tidak bilang, oke, mari ikut. Dengan mereka diajak ikut pulang, dan Naomi tidak suruh balik, kan itu namanya menyelamatkan. Kedua orang ini akan kembali ke Israel dan tidak sembah berhala lagi, menyembah Allah yang benar. Tapi Naomi suruh pulang, ulang-ulang suruh pulang kepada bangsamu dan kepada ilah-ilahmu itu. Ya. Sepertinya Naomi tidak mau mereka ini selamat. Bisa saja orang merasa demikian, ya, sehingga tidak berhasil penginjilannya. Padahal penginjilan Naomi yang perlu kita contoh. Karena Naomi tidak mau mereka mengikut dia karena hubungan menantu dan mertua. Jika hanya karena hubungan keluarga, maka nilai agama kecil. Bisa-bisa hanya singkat. Awalnya saja setia, lama-lama murtad. Itu kalau hanya gara-gara hubungan keluarga. Ya, mungkin karena menikah, ya, suami istri, mungkin karena menantu dengan mertua, ya. Kalau hanya gara-gara gitu beragama, itu nilainya kecil. Ya. Hati-hati ini. Nilainya kecil kalau hanya gara-gara keluarga. Malah bisa murtad dan terbukti. Ada yang murtad, no? Dia suaminya mungkin umat Tuhan, yang istrinya bukan. Awal-awal menikah oke. Tapi lama kemudian salah satu mungkin terikut atau bahkan tidak bersama lagi. Ya. Jadi Naomi mau uji mereka bahwa kamu kalau mau ikut saya, jangan hanya gara-gara hubungan mertua sama menantu. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari dia juga. Naomi mau mereka mengikut dia karena dirinya apa adanya. Itu sebabnya dia nyatakan kondisinya yang buruk dan berdosa. Dia bilang, tangan Tuhan telah teracung kepada saya ini sudah dapat hukuman, dapat malapetaka. Ngapain kamu ikut-ikut saya? Kalau kamu mau ikut saya, ya berarti kamu ikut ya saya adanya ini. Ya, melarat dan hina ini. Naomi mau yang ikut dia adalah karena kasih kepadanya dan bukan karena tanggung jawab hubungan. Oh, karena saya menantu, saya harus urus mertua saya. Oh, jangan begitu. Itu ada batasnya. Itu sebabnya Rut berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Hanya maut yang pisahkan kita. Rut mengasihi Naomi lebih dari sekedar mertua. Rut mengasihi Naomi seutuhnya dan apa adanya. Hal yang sama Yesus nyatakan dalam Matius 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Sama seperti Rut, ya. Tidur di mana saya ikut, pergi kemana saya ikut, bahkan ke kubur pun saya ikut. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus mau yang ikut dia karena mengasihi Yesus apa adanya dan bukan karena sekedar hubungan pengikut dan pemimpin. Agama yang benar adalah agama yang landasannya kasih kepada Bapa dan anaknya, sehingga rela tinggalkan segalanya demi bersama Allah Bapa dan anaknya apapun kondisinya. Orpa, dia mengasihi Naomi dan enggan berpisah dari Naomi.
Tapi kasihnya kepada Naomi tidak cukup untuk membuat dia rela tinggalkan negaranya, tinggalkan bangsanya, tinggalkan ilahnya, tinggalkan segalanya. Demikianlah dengan orang banyak di dunia ini yang mengaku mengasihi Yesus, namun kehilangan keselamatan. Karena mereka tidak dapat meninggalkan hal-hal lain, ilah-ilah lain demi Yesus. Mereka katanya mengasihi Yesus, namun akhirnya meninggalkan Yesus. Karena kasih mereka tidak cukup kepada Yesus. Mereka lebih mencintai dunia dan ilah-ilahnya. Tetapi Rut berbeda. Dia mengasihi pribadi Naomi sepenuhnya, apa adanya. Sehingga Rut rela tinggalkan segalanya demi bersama Naomi. Kemanapun Naomi pergi, Rut ikut. Dimanapun Naomi tidur, Rut ikut tidur di situ. Di mana Naomi dikubur, dia mau juga dikubur di situ. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Rut benar-benar bergantung dan berpegang erat kepada Naomi. Dan itu karena Rut mengasihi Naomi apa adanya, bukan ada apanya. Sebab kasihnya Rut bukan karena hubungan menantu mertua, tetapi karena Rut mengasihi Naomi sebagaimana dia ada, orang yang menderita, kena hukum dan berdosa. Rut begitu mengasihi bukan karena kecantikan ibunya, atau kekayaan ibunya, atau keriangan ibunya. Semua itu sudah layu dan hilang. Tetapi karena kebijaksanaan dan kebajikan serta kedewasaan rohani mertuanya. Dalam kondisinya yang miskin dan menderita, Rut memutuskan untuk bersatu dengan Naomi. Bahkan bersatu dengan Israel dan terlebih lagi menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Rut rela tinggalkan berhala-berhala Moab demi menyembah Allah Bapa. Inilah dasar kasih Rut kepada Naomi, yaitu Allah yang Naomi sembah. Rut tidak hanya mengasihi Naomi tetapi juga bangsanya dan terlebih Allahnya Naomi. Rut bisa saja berkata demikian, kemanapun engkau pergi aku ikut, dan dimanapun engkau tidur aku ikut. Cukup sampai di situ. Tapi soal warga negara, maaf saya masih Moab. Soal agama, maaf saya masih sembah berhala. Rut bisa saja melakukan hal yang sama, sebab dari Moab sudah demikian. Tapi tidak, dia tinggalkan segalanya. Rut rela putus hubungan dengan Moab dan masuk ke dalam sebuah bangsa yang baru, yang sebenarnya menolak dia. Allah katakan jangan ada orang Moab masuk ke Israel. Tapi dia mau masuk ke sana, ke bangsa yang sebenarnya menolak dia, yang melarang dia bergabung, yang rela tinggalkan ilah-ilahnya untuk sembah Allah yang benar. Itu sebabnya kalau kita baca lagi ayat 17. Rut 1 ayat 17 di sana dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Ingat ya, dia katakan Tuhan. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut bersumpah bukan atas nama berhala-berhala, bukan atas nama Baal, Dagon, dan sebagainya. Rut bersumpah atas nama Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Melalui Naomi, Rut mengenal Allah Bapa dan karenanya percaya kepada Jehovah. Rut nyatakan kasihnya kepada Naomi dalam nama Jehovah, bahwa hanya maut yang dapat pisahkan dia dengan Naomi. Rut sungguh-sungguh berpegang erat kepada Naomi yang telah memperkenalkannya kepada Allah Bapa. Rut tidak mungkin bersumpah atas nama Jehovah kalau tidak diperkenalkan kepada Bapa itu. Sebab Naomi tidak dapat menawarkan kenikmatan masa lalu kepada Rut waktu mereka hidup di Moab. Karena semuanya sudah hilang dan bahkan kekasih-kekasih sudah meninggal. Sekarang hidupnya Naomi melarat, sengsara, pahit. Tapi bukan itu yang Rut lihat dalam Naomi. Hidup baru dalam bangsa yang baru dan Allah yang benar, itulah yang dia lihat. Naomi adalah jalan bagi Rut kepada Jehovah. Itu sebabnya Rut berpaut pada Naomi. Demikianlah kita kepada Yesus. Kita mengasihi Yesus dan dengan sepenuh hati bersatu dengan Dia, berpaut pada Yesus, memutuskan hubungan yang lain untuk mengikut Dia. Kemanapun Yesus pergi kita ikut, dan di mana Dia tinggal kita pun mau ikut.
Bangsanya Yesus jadi bangsa kita, dan Allahnya Yesus yaitu Allah Bapa menjadi Allah kita. Bapanya Yesus, Bapanya kita. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Inilah kenapa Rut mengasihi Naomi. Sebab Naomi adalah jalan kepada Allah yang benar. Kalau mau lihat Naomi, buat apa ikut dia? Buat apa menyayangi dia? Orang miskin melarat dan berdosa kena hukum. Tapi Rut tahu melalui Naomi dia menerima hidup baru. Demikian juga dengan Yesus. Yesus kita lihat dalam Alkitab dikatakan apa? Melihat tampangnya saja orang tidak mau, tidak menginginkan. Ya, tetapi oleh karena bilur-bilurnya dia menyembuhkan kita. Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kemudian tibalah mereka di Bethlehem. Rut 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi sadar apa yang terjadi. Dia tidak tutupi, tapi dia akui agar jadi pelajaran bagi semua. Dia sadar peranan Allah Bapa dalam hidupnya dan dia terima. Dikatakan dalam ayat 20, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Artinya bukan hanya kematian suami dan anak-anak, masih ada lagi yang lain yang tidak kita tahu, yang telah dialami oleh Naomi. Ya. Bahkan dikatakan Tuhan menentang aku, yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Makanya jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara, yang artinya pahit. Perhatikan dikatakan pada waktu Naomi tiba di Bethlehem, gemparlah seluruh kota. Artinya keluarga Elimelek adalah orang terpandang di Bethlehem. Sayangnya mereka tidak berikan teladan yang baik. Mereka tidak turut Tuhan. Namun sekarang sisa dari keluarga Elimelek kembali dan bertobat. Ya, sisa dari 4 tinggal 1. Yang hilang telah kembali, yang mati telah hidup kembali. Bahkan membawa jiwa dari kaum kerabat, yaitu keturunan Lot, untuk kembali kepada Allah yang benar. Alkitab berkata dalam Ayub 13 ayat 26, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Tetapi meskipun demikian, penderitaan pahit itu adalah untuk kebaikan kita. Paulus berkata dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Penderitaan pahit itu latihan bagi kita, agar kita menghasilkan buah kebenaran. Dari garis keturunan Naomi dan Rut akan muncul juru selamat yang hidupnya penuh penderitaan. Dan memang keluarganya sudah dilatih sebelumnya untuk menderita, yaitu Rut dan Naomi. Karenanya percayalah saudaraku dalam Tuhan, bahwa ada masa depan dan pengharapan kemuliaan itu pasti datang. Jangan permalukan Tuhan kita oleh ketidaksabaran kita, serta teladan kita yang tidak menguatkan. Jangan berusaha mendahului maut, sebab maut mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tetapi turutlah firman Tuhan dan hidupkan firman-Nya. Hanya oleh karena kita mengasihi Allah Bapa dan Anaknya. Sebab Yesuslah jalan kepada Bapa. Kita berpaut kepadanya oleh karena kita mengasihi Dia dan Dialah jalan masuk kepada Bapa. Dan bila mana kita berpaut padanya, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Yesus. Rut tadi katakan satu-satunya yang memisahkan kita, saya dengan kamu mama, adalah maut. Tapi bersama Yesus, maut tidak bisa pisahkan kita. Sebab kalaupun kita mati, Yesus akan bangkitkan. Bangsanya Yesus adalah bangsa kita, Allahnya Yesus adalah Allah kita, Bapanya Yesus adalah Bapanya kita. Dan kalaupun kita alami derita kepahitan di dunia ini,
itu hanya latihan agar kita menghasilkan buah kebenaran. Karenanya jangan ambil tindakan sendiri. Mika berkata dalam Mika 7 ayat 7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Adakah kita percaya? Kiranya melalui pekabaran bagian pertama ini, melalui pengalaman Naomi, Ruth, dan Orpa, kita diingatkan agar selalu menurut akan kehendak Tuhan. Tantangan kita di dunia yang sudah mendekati akhirnya ini banyak. Kita tergoda, ada A di sana, ada B di sini, ada bahaya di sini, ada bahaya di sana. Kita tergoda untuk apa? Membuat tindakan sendiri. Oh, kalau ke sana lebih aman, kalau ke sana lebih baik, di sana tidak ada bahaya, dan sebagainya. Bukan bagian kita untuk mendahului maut. Bagian kita menurut. Tuhan pasti pelihara. Masa depan itu ada, pengharapan pasti datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bagi yang bisa bertelut, saya undang bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada Sabat pagi yang indah ini, boleh berkumpul berbakti di tempat ini maupun yang melalui media Zoom. Kami boleh dikuatkan oleh pekabaran firman-Mu, pengalaman daripada Naomi, Ruth, dan Orpa. Janganlah kami seperti Orpa, tidak cukup kasihnya untuk meninggalkan segalanya demi mengikuti satu-satunya jalan kepada Bapa. Hanya oleh karena Naomi mereka dapat mengenal Allah Bapa, tapi itu dia tinggalkan. Biarlah kami semua seperti Ruth, rela tinggalkan segalanya, berpaut, berpegang erat, bergantung sepenuhnya kepada jalan yang benar, yang menuntun kami kepada Bapa. Sehingga pada akhirnya kami menjadi umat-umat yang melakukan firman-Mu, menghidupkannya, percaya akan ada masa depan, percaya akan pengharapan kemuliaan. Tidak melakukan tindakan sendiri, hikmat dan pertimbangan sendiri, sebagaimana Elimelek sebelumnya. Berusaha untuk mencari keselamatan dengan perbuatan diri, tetapi pada akhirnya mengalami kepahitan. Biarlah melalui pengalaman ini kami menjadi lebih teguh dan setia, berserah selalu. Tanda-tanda sudah di mana-mana, bukti-bukti sudah nyata, berita-berita sudah menyatakan, Engkau segera datang ya Tuhan. Karenanya biarlah kami bertenang diri, berdoa, menunggu, karena kami percaya Engkau akan datang selamatkan, akan pimpin dan arahkan kami. Entah kami tetap tinggal, entah kami pergi, entah kami mati di sini atau mati di tempat lain, itu adalah kehendak-Mu. Bagian kami bukan untuk mendahului maut, bagian kami adalah untuk menurut. Dan kiranya Roh-Mu ya saja ya Yesus yang tinggal dalam hati kami, sebab hanya oleh kehadiran Roh-Mu kami boleh menurut, sebagaimana Engkau menurut kepada Bapa. Tolong kami semua yang di kelompok ini, baik yang di Timika maupun yang dalam kelompok Zoom, yang mengikuti dari tempat-tempat yang lain. Persatukan kami oleh karena Roh-Mu saja, dan kiranya kami diubahkan dari hari ke hari. Meskipun kami tidak bersama, tapi pengaruh kami boleh dirasa oleh umat-umat Tuhan di tempat lainnya. Dan kami rindu ada jiwa-jiwa Engkau tambahkan, sebagaimana Engkau pimpin Ruth kembali pulang melalui Naomi. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.